Halo semuanya, selamat datang kembali di Gardeaston Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Kalimantan adalah salah satu pulau yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya minyak dan gas bumi, batu bara, dan juga berbagai bahan tambang lainnya. Namun terlepas dari semua itu, Kalimantan juga terkenal dengan kisah mistis, seperti Kota Saranjana yang sebelumnya pernah kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang misteri Kota Padang 12. Rangkum dari berbagai sumber, kalau dilihat secara kasat mata, Kota Padang 12 ini sebenarnya hanya area tanah kosong yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar, terhampar luas sekitar 12 km. Konon menurut cerita, Padang 12 ini digambarkan sebagai kota modern, megah, bersih, dan rapi. Penghuninya pun digambarkan seperti manusia pada umumnya, dengan kehidupan yang sangat berkecukupan. Mereka disebut orang limun, atau orang kebenaran, yang sikapnya jujur, baik hati, dan taat beribadah. Bahkan beberapa orang percaya bahwa orang limun merupakan keturunan malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi. Namun karena tidak sembarang orang yang dapat melihatnya, orang limun ini lebih tepatnya disebut makhluk gaib. Mereka orang limun ini memiliki kehidupan dan beraktivitas jual beli dengan manusia. Alat transaksi yang mereka gunakan menggunakan kunyit, yang katanya bisa berubah menjadi emas. Menurut cerita rakyat yang melegenda di sana, mereka terlihat seperti manusia, namun tidak memiliki garis di bagian bawah hidungnya. Digambarkan lagi bahwa penghuni Kota Padang 12 ini semuanya memiliki hunian mewah dan juga kendaraan mewah, seperti Ferrari, Rolls-Royce, dan juga Harley Davidson. Bahkan penghuni Kota Padang 12 juga memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Dari cerita yang tersebar di banyak media, banyak orang yang sering mengalami kejadian aneh dan mengaku pernah berjumpa dengan orang limun dari kota gaib Padang 12 Ketapang. Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Dalam buku berjudul Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya, disebutkan bahwa Bung Karno ingin membangun Ibu Kota Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bung Karno ingin Ibu Kota Indonesia adalah hasil pemikiran dan konsep dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan hasil peninggalan para penjajah. Pada 17 Juli 1957, Bung Karno menancapkan tonggak pembangunan Palangkaraya yang dinamakan Monumen Tiang Panca dan diabadikan menjadi sebuah monumen bernama Tugu Soekarno. Bung Karno menyatakan bahwa Palangkaraya harus menjadi modal dan model bagi pembangunan banyak kota di Indonesia. Kemudian Bung Karno menceritakan ide dan konsepnya tersebut kepada beberapa insinyur asal Uni Soviet dan akhirnya dilakukan pembangunan jalan raya di lahan gambut Palangkaraya. Perekonomian Indonesia yang terpuruk saat memasuki tahun 1960-an tidak mampu diprediksi dengan baik oleh Bung Karno. Selanjutnya, di tahun 1965 terjadi prahara politik di Jakarta yang menyebabkan lengsernya Bung Karno. Impian Bung Karno pun terhenti di situ, dan akhirnya ibu kota negara tetap berada di Jakarta. Waktu terus berganti, dan saat ini ibu kota baru Indonesia sudah disiapkan di Kalimantan, tepatnya berada di tengah-tengah Indonesia. Titik nolnya merupakan istana ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dilakukan bertahap pada tahun 2024. Pembangunan dan pengembangan ibu kota baru diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun. Pemindahan ibu kota baru atau yang dinamakan IKN ini ditargetkan rampung pada 2045 mendatang. Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pidatonya pernah menyebut bahwa Jakarta adalah kota di dunia yang paling cepat tenggelam dalam 10 tahun lagi, atau sekitar 2030. Sedangkan para peneliti memprediksi bahwa pada 2050, bibir pantai akan berada di dekat Istana Negara.
Mendengar ini, sepertinya ada benarnya juga Jakarta sangat berpotensi tenggelam. Mengingat saat ini saja, wilayah pesisir Jakarta sudah ada pada tahap mengkhawatirkan. Ini yang menjadi salah satu alasan kuat kenapa ibu kota Jakarta dipindahkan, terlepas dari politik atau kepentingan-kepentingan tertentu. Kembali ke pokok bahasan, dari pemaparan tadi mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan, kita jadi mengetahui rencana ini ada dan sebenarnya digagas oleh Presiden pertama kita, Bung Karno. Bahkan saat ini sudah terwujud ibu kota baru, IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Lalu apa hubungannya dengan Kota Padang 12 atau Kota Saranjana di Kalimantan? Kedua kota ini memiliki banyak kesamaan, digambarkan begitu luar biasa. Mempunyai peradaban yang maju, dengan kota modern, megah, bersih, dan rapi. Nah, kalau kita lihat dari kisah tentang Kota Padang 12 dan Kota Saranjana yang pernah kita bahas sebelumnya, apakah mereka penghuni kota-kota gaib tersebut secara tidak langsung telah mengisyaratkan bahwa Kalimantan akan menjadi kota yang modern seperti yang mereka gambarkan. Dengan dipindahkannya ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, inikah makna yang tersirat dari peradaban maju kota-kota gaib tersebut? Silakan berpendapat di kolom komentar atau kalian ada tambahan lain mengenai ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.